Di mereka yang miskin jiwanya. Pertama itu, orang yang miskin jiwanya, miskin mentalnya, tidak memiliki kesabaran, tidak tahan uji, tidak tahan banting, mudah mengeluh, mudah menyalahkan. Akhirnya hanya menjadi manusia yang diperjuangkan, tidak pernah berjuang. Parah lagi saat kita hidup tidak memiliki manfaat dan faedah. Pamannya kan begitu, paling tidak untuk diri kita sendiri. Itu akan mati oleh keadaan, oleh kesemestaan. Kemudian yang kedua, yang termatikan, entah mati pikirannya sekali lagi, entah mati perilakunya, mati hati nuraninya. Itu mereka yang jahil, mereka yang bodoh, orang yang lalim, orang yang jahil. Mereka yang hidupnya dipenuhi oleh pertama akibat doktrin agama yang tidak didasarkan realitas fakta bersaksi, hanya didasarkan pada percaya dan yakin tanpa pembuktian, persaksian, fakta, rasa hati. Kedua, akibat salah memahami dan salah terapan makna manusia dewasa dan manusia merdeka. Manusia dewasa dan merdeka itu difahami bebas tanpa ikatan dan tidak ada kesaling ketergantungan dengan lingkungan dan manusia lain. Tapi faktanya obah-obah, tidak memiliki jiwa mandiri dan tidak memiliki jiwa penghambaan. Ini salah memahami terapan makna dewasa dan mandiri. Kenapa? Karena orang mandiri itu komunikasinya pasti baik. Orang yang semakin mapan mandirinya, dia semakin baik dalam komunikasi, membangun koneksi. Connectednya bagus sekali. Semakin mandiri semakin baik. Jadi mandiri itu kemudian yang kedua konsisten. Orang mandiri itu karakternya konsisten, continue, terus-menerus melakukan sesuatu, berlatih sampai menjadi kebiasaan yang baik. Kemudian komitmen pada saat membangun dalam kehidupan sosial. Komitmen, konsisten itu diri kita secara pribadi, komitmen karena kita berada hidup di tengah-tengah masyarakat atau kita sosial, kita ada teman, ada orang lain, ada lingkungan, kita berkomitmen. Komitmen itu kaitannya dengan integritas. Jadi orang mandiri itu pasti komunikasinya baik, dalan. Orang mandiri itu komunikatif kan akhirnya didukung dengan perilaku musyawarahnya yang baik. Ciri orang mandiri akan didukung banyak hal, kemampuan memahami struktur, kemampuan memahami kerangka acuan, pola pikir, mindset, dari paradigma, umpamanya kan begitu. Panjang ya kalau kita ngomong begitu. Tadi yang kedua kita berbicara mengenai orang yang akan hancur hidupnya, termatikan oleh keadaan, itu adalah orang yang bodoh. Hidupnya dikungkung oleh halusinasi dan delusi. Hanya retorika kehidupan itu hanya retorika, hanya kulit, hanya wah yang dikejar.